Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Roni, Eskepnes Mkes dengan NUPTK 1241760661302333. Saya adalah dosen pada prodi S1 Ilmu Keperawatan di Stikes Bahrul Ulum Jombang. Video ini dibuat sebagai wujud untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran guna memenuhi persyaratan portofolio sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan deskripsi dan rancangan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan keluarga. Mata kuliah keperawatan keluarga merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot 4 SKS. Komposisi SKS ini dirancang secara proporsional yang terdiri dari 3 SKS untuk pembelajaran teori dan 1 SKS untuk praktika laboratorium atau skill lab. Fokus kajian pada mata kuliah ini adalah pembahasan tentang konsep keperawatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga pada tiap tahap perkembangan keluarga yang meliputi pasangan keluarga yang baru nikah, keluarga yang menanti kelahiran anak, keluarga dengan balita, keluarga dengan anak usia sekolah, dan keluarga dengan remaja, keluarga dengan dewasa, maupun masalah-masalah keluarga yang terkait dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Rencana pembelajaran mata kuliah ini disusun untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum, dan budaya dalam keperawatan. 2. Mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan klinik atau klinik dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. 3. Mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. 4. Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. 5. Mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tahap laboratorium dan lapangan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. 6. Mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. 7. Mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Secara spesifik, capaian pembelajaran atau CPL menuntut mahasiswa agar mampu 1. Menjelaskan konsep keluarga dan keperawatan keluarga dan penerapan pada asuhan keperawatan keluarga. 2. Melengkapi data kasus tersebut menggunakan format pengkajian keluarga yang sesuai. 3. Mengelompokkan data adaptif dan maladaptif yang mendukung untuk merumuskan masalah keperawatan menggunakan format analisa data. 4. Menegakkan diagnosa keperawatan sesuai data tersebut. 5. Merumuskan dan menentukan prioritas diagnosa keperawatan keluarga menggunakan format prioritas masalah yang sesuai. 6. Menyusun tujuan tindakan keperawatan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan diagnosa keperawatan keluarga tersebut.
7. Menyusun rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan tujuan tersebut menggunakan format yang sesuai. 8. Memodifikasi rencana tindakan keperawatan keluarga. 9. Menghubungkan dampak isu tersebut pada perkembangan keperawatan keluarga. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, saya menerapkan 3 aspek, yaitu penyampaian, interaksi, dan juga evaluasi secara terstruktur. Yang pertama, penyampaian materi. Pada aspek penyampaian materi disesuaikan dengan beban SKS. Untuk 3 SKS teori, saya menggunakan metode lektor, ceramah interaktif, tutorial, dan discover learning agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar secara kuat. Sedangkan untuk 1 SKS praktek, saya menggunakan metode simulasi dan demonstrasi di laboratorium keperawatan, di mana mahasiswa mempraktekkan secara langsung prosedur direct care, penyuluhan, dan konseling kesehatan keluarga. Yang kedua, interaksi. Pada aspek interaksi, saya menerapkan model pembelajaran Student Center Learning atau SCL. Interaksi tidak berjalan satu arah, melainkan dihidupkan melalui metode small group discussion dan case study. Mahasiswa diwajibkan untuk membedah kasus pemicu, berdiskusi dalam kelompok, dan mempresentasikan makalah mereka di kelas. Hal ini terbukti sangat efektif dalam melatih penalaran klinis dan kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa. Yang ketiga, evaluasi. Pada aspek evaluasi, saya menetapkan indikator dan kriteria penilaian yang objektif dan transparan sejak pertemuan pertama. Bobot penilaian pada mata kuliah ini didistribusikan secara terukur, yaitu kehadiran dan partisipasi kelas, bobotnya 15%, penugasan berupa resum materi, makalah kelompok, dan unjuk prosedur di lab, bobotnya 25%, ujian tengah semester atau UTS, bobotnya 30%, ujian akhir semester atau UAS, bobotnya 30%. Melalui instrumen ini, evaluasi dilakukan secara holistik, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa. Sebagai referensi visual dari penerapan rancangan pembelajaran tersebut, berikut ini saya lampirkan rekaman proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah keperawatan keluarga untuk pertemuan kedua. Pada sesi pembelajaran ini, bahan kajian difokuskan pada konsep keluarga sejahtera yang merupakan bagian esensial dari konsep dasar keluarga dan keperawatan keluarga. Mahasiswa saya ajak berdiskusi dan menggali indikator-indikator keluarga sejahtera untuk memperkuat landasan pemahaman mereka sebelum melangkah pada asuhan keperawatan klinik. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, hari Selasa, kita pertemuan kedua untuk mata kuliah keperawatan keluarga. Ada mahasiswa semester 6. Ini pertemuan kedua. Sebelum kita mulai pertemuan kedua ini, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita
peroleh bermanfaat dan barokah. Bagi yang beragama lain nanti bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya. Terima kasih, semoga pembelajaran pada pertemuan kedua ini bisa memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita mulai, kita absen dulu yang hadir pada siang hari ini. Akbar Al-Afghani hadir ya. Ahmad Dhani, Nur Hamidatus, Lintang Awalia, Lintang Zilfana, Siti Mariati. Sebelum kita mulai materi yang kedua ini, materi kedua keperawatan keluarga, saya ingin mereview dulu yang materi pada minggu kemarin terkait keperawatan keluarga pada pertemuan pertama. Saya ingin mereview, saya yakin saudara sudah belajar lah, sudah belajar. Zilfana mana Zilfana? Zilfana. Keluarga secara Islami. Apa yang saudara tahu keluarga secara Islami? Keluarga secara Islami yaitu unit sosial dasar dan pilar utama masyarakat yang dibangun melalui ikatan pernikahan yang sah. Oke, benar sekali. Berikutnya saudara Siti Zaina. Mana Siti Zaina? Siti Zaina. Bolehkah keluarga itu terbentuk karena hubungan yang tidak sah secara Islami? Kalau toh boleh, kenapa? Kalau toh tidak boleh, kenapa? Nah, silakan dijelaskan. Kalau secara pandangan Islam itu hukumnya nggak boleh keluarga terbentuk tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, itu tidak diperbolehkan. Karena perkawinan itu salah satunya jalan yang diakui syariat untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta membentuk sebuah keluarga. Jadi kalau untuk keluarga yang tidak sah itu tidak diperbolehkan. Terima kasih. Itu review yang materi kemarin. Kita mulai untuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua yaitu terkait konsep keperawatan keluarga, keluarga sejahtera. Ya. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait definisi keluarga secara umum. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terbentuk melalui hubungan darah, perkawinan, adopsi, serta kelompok yang memberikan dukungan emosional, pembentukan identitas bagi setiap anggota keluarga. Macam-macam keluarga, itu ada keluarga inti atau nuclear family yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti kalau tidak ada anak juga termasuk keluarga inti. Jadi tidak ada orang lain yang masuk. Nikah beberapa tahun tidak punya anak, yaitu meskipun 2 orang suami istri ya juga termasuk keluarga inti. Tidak harus itu. Kemudian yang kedua keluarga besar. Keluarga besar termasuk kerabat dekat. Artinya satu rumah itu terisi ada ibu, ada bapak, ada saudara yang sudah menikah tapi tinggal di dalam rumah itu. Jadi satu rumah terdiri dari beberapa keluarga. Itu namanya keluarga besar. Kemudian ada yang ketiga keluarga monoparental, yaitu satu orang tua. Keluarga satu orang tua. Satu orang tua ini bagaimana? Satu orang tua itu macam-macam ini. Satu orang tua ada mungkin dari keluarga itu dari kecil orang tuanya sudah meninggal sehingga dia dibesarkan dengan
single parent, itu toh, ibu itu yang membesarkan, itu satu. Kalau di era modern ya tadi, boleh toh enggak seseorang itu gak nikah tapi ambil ngadopsi anak menjadi dalam lingkup keluarga. Itu masih polemik. Boleh atau enggak? Itu masih masuk keluarga monoparental, satu orang tua. Tapi dia mengadopsi orang lain untuk dijadikan sebagai keluarga. Dia tidak nikah atau apa, hidup sendiri. Dan itu yang sekarang banyak terjadi di negara, terutama negara Jepang. Negara Jepang. Karena menikah itu merupakan beban. Kalau kita di negara Islam mayoritas, menikah adalah ibadah. Negara Jepang, terutama negara Jepang, agamanya masih agama itu, banyak agama. Mayoritas agama Shinto. Jadi agama Jepang itu, di Jepang itu menikah itu beban. Maka banyak di sana orang itu yang hidup sendiri atau ngadopsi dari anak dari keluarga-keluarga jauh, diadopsi. Itu bisa di Jepang. Dampaknya apa? Dampaknya di tahun ini angka apa itu? Pernikahan atau angka kelahiran menurun drastis. Itu salah satu fungsi keluarga. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu model dan teori perawatan keluarga. Ini yang paling umum dipakai. Model dan teori perawatan keluarga, dua ini yang paling umum dipakai. Yang pertama, Calgary Family Assessment dan Intervensi Model. Pendekatan sistem dalam menilai dan mengintervensi keluarga. Yang kedua, teori kedua yang dipakai adalah teori sistem keluarga, yaitu keluarga sebagai sistem yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan antara Calgary dan teori sistem keluarga, kalau Calgary itu berfokus pada penilaian struktural, bahwa keluarga itu ada strukturalnya toh. Artinya ada yang berperan sebagai kepala keluarga, ada yang berperan sebagai apa itu ibu rumah tangga, ada yang berperan sebagai anak dan lain-lain, mempunyai itu. Kemudian yang kedua, teori sistem pada dinamika relasi antar anggota keluarga. Ada relasi, berarti ada hubungan. Dan hubungan antar keluarga ini akan saling mempengaruhi, menciptakan karakter masing-masing. Oke ya? Oke. Jadi itu yang membedakan teori keperawatan keluarga menurut Calgary maupun menurut teori sistem keluarga. Kita lanjut slide berikutnya. Konsep keluarga sejahtera. Dikatakan keluarga sejahtera itu apa sih? Keluarga yang mencapai keseimbangan dan kualitas hidup yang baik secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Kalau sosial itu berarti baik hubungan dengan individu yang lain. Tuh. Kemudian secara ekonomi berarti ya minimal mampulah secara UMR-nya mampu. UMR daerah masing-masing. Kalau psikologis berarti kesejahteraan psikologis berarti memiliki mental yang bagus. Mental yang bagus yang apa? Yang selalu ingin berkembang, yang tidak mudah apa itu? Emosi, sakit hati dan lain-lain. Mempunyai hal-hal positif. Berarti psikologisnya bagus. Psikologisnya baik, secara mentalnya baik, hubungan dengan orang baik, ekonominya baik. Dikatakan ekonomi baik, minimal punya pendapatan UMR di daerah itu. Maka keluarga itu dikatakan sebagai keluarga yang sejahtera.
Jika salah satunya tidak terpenuhi, apakah termasuk sejahtera? Sosialnya bagus, ekonominya bagus, tapi mentalnya, secara psikologisnya itu kurang. Apakah termasuk sejahtera? Tidak. Jadi 3 hal ini harus terpenuhi. Dikatakan keluarga sejahtera, maka 3-tiganya terpenuhi. Ya. Sosialnya apik mbek wong, mentalnya bagus, mempunyai keinginan untuk maju, berbuat baik, auranya positif, mempunyai keuangan yang melebihi atau sama dengan minimal UMR. Nah, itu maka dikatakan sebagai keluarga sejahtera. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Nah, ini. Apa sih yang mempengaruhi kesejahteraan di keluarga itu? Saudara ini sebentar lagi kan sudah mau ini toh, 2 tahun 3 tahun lagi ini. Mungkin ini sudah bisa menjadi bekal lah. Nanti bentuk keluarga ya kayak gimana gitu. Berbagai faktor saling interaksi dalam membentuk dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga di masyarakat. Ada faktor ekonomi, sosial, pendidikan, kebijakan pemerintah, dan juga peran masyarakat. Ini ada beberapa faktor. Faktor ekonomi, penghasilan, pekerjaan, dan akses sumber daya. Faktor ekonomi, sehingga bisa menopang kesejahteraan dari anggota keluarga. Artinya apa faktor ekonomi penghasilan ini? Tidak harus kalau secara agama, penghasilan itu kan yang menjadi penopang keluarga itu siapa itu? Laki-laki toh? Nah, boleh toh enggak perempuan juga bekerja? Kalau dua-duanya bekerja, secara ekonomi kemungkinan besar akan lebih kuat toh, sehingga penghasilan dari 1 orang menjadi 2 orang secara rasional pasti akan lebih sejahtera. Kemudian faktor sosial, dukungan sosial, kebersamaan, jaringan komunitas. Kemudian ada kebijakan pemerintah, program sosial dan kesejahteraan masyarakat. Program-program pemerintah yang mendukung keluarga. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga sejahtera. Contohnya apa? Program pemerintah yang ada sekarang. Untuk keluarga. Ada BLT. Ada BLT, bagi keluarga yang tidak mampu disupport lah sama pemerintah, ada BLT. Kemudian ada lagi untuk meningkatkan kemampuan keluarga ke depan, maka di pemerintah ada program yang namanya KIP, sehingga masyarakat di situ bisa untuk mengkuliahkan atau mensekolahkan anaknya sampai lulus. Itu program-program pemerintah yang mendukung untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu pertemuan pada sesi kedua ini. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri, saya mau saudara ada yang tanya dulu terkait materi yang mungkin kurang difahami. Silakan, ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan dulu. Bapak, mau izin bertanya? Ya, silakan. Saya Risma Vita, izin menanyakan tentang tadi Bapak yang bagaimana strategi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mungkin bisa jelaskan lebih lagi, soalnya tadi agak kurang paham. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Langsung aja saya akan menanggapi bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Strateginya bagaimana? Terutama strateginya memang banyak hal, banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu baik dari pemerintah, dari masyarakat, maupun dari keluarga itu sendiri, maupun dari tenaga kesehatan. Jadi beberapa faktor ini harus berkolaborasi. Berkolaborasi itu bekerja sama untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga.
pemerintah harus punya program, masyarakatnya harus mendukung, tenaga kesehatannya juga ikut membantu supaya nanti keluarga itu juga sehat. Dan keluarga yang dibantu juga harus berusaha untuk merubah keadaannya. Akan repot jika keluarga yang mau dibantu supaya lebih sejahtera, dia tidak mau bergerak untuk berubah. Meskipun masyarakat tenaga kesehatannya sudah, program pemerintahnya sudah, ternyata keluarganya tidak mau berubah ke arah yang lebih sejahtera, maka tidak bisa. Maka ini harus bergerak bersama sehingga kesejahteraan pada keluarga tersebut bisa berubah menjadi lebih baik. Saya kira itu intinya ada kolaborasi, keinginan bersama untuk mendukung supaya lebih baik pada keluarga tersebut, lebih sejahtera, lebih maju, sehingga terpenuhi semua kebutuhan yang ada di anggota keluarga itu, baik kebutuhan pendidikan, ekonomi, sosial maupun kebutuhan psikologisnya. Saya kira itu cukup ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut untuk bertanya terkait materi yang saya sampaikan tadi. Satu aja ini pertanyaan dari saya untuk saudara. Pada konsep keluarga tadi kan ada beberapa teori. Ada 2 teori di konsep keluarga itu, yaitu teori Calgary menurut Calgary sama teori sistem. Nah, bagaimana perbedaan teori Calgary dan teori sistem? Saudara Putri, silakan. Ini izin menjawab ya Pak. Nah, untuk teori yang pertama yaitu teori Calgary Family itu lebih berfokus pada penilaian struktural. Nah, kalau untuk sistem keluarga niku lebih berfokus pada dinamika relasi antar anggota. Nah, itu perbedaan dari 2 teori tersebut. Oke, Saudara Putri, tepat sekali apa yang saudara sampaikan tadi. Saya kira itu pertemuan kita pada siang hari ini, pertemuan kedua. Kita lanjut pertemuan berikutnya ketiga, yaitu pada hari Selasa jam kedua, sesuai dengan jadwal yang ada. Oke, semoga pertemuan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat baik pada diri saudara maupun nanti ke depannya untuk masyarakat sekitar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.